tukar guling gitu. Gimana rasanya kalau Carrick ngelatih Liverpool, Dok? Iso nggak, Dok? Kalau aku kan melihatnya dari ada sebuah quote yang bisa memahami orang itu kadang sahabatnya atau malah musuhnya. Oh. Saya memahami MU ini dari zaman Carrick tuh main. Ya. Jadi kalau kita lihat Carrick main zaman dulu ini bisa direvisi sama fans MU ya. Ya. Terus banyak yang protes. Kenapa kok bahasnya MU Liverpool mulu? Mas, dua tim terbesar yang fansnya paling besar situ, Mas. Sorry. Jadi, tolong dimaklumi kalau bahasa itu. Jadi Carrick zaman dulu main itu kan kita lihat ya bisa direvisi sama si Mardell ya. Benar apa enggak? Iya. Dia tuh sering banget mengeluarkan umpan-umpan yang luar biasa kayak motong tengah tuh loh, langsung kayak depan. Iya, tipikalnya seperti itu. Dan dari dia melatih pun ciri khasnya kan kayak gitu. Dia nunggu lebih bertahan dengan disiplin. Ya. Gimana caranya dia dapat second ball dilempar ke depan. Nah, ujiannya betul. Aku setuju sama Bang Sabto tuh kalau pas lawan Fulham, nah itu malah ketakutanku. Kalau besok dia lawan Fulham menang, ya kemungkinan besar bisa 4 besar di tangan. Dan itu akan membuat PR tambah slot dan PR-nya Pak Arna akan tambah berat sebagai fans Liverpool bisa ngejar apa enggak. Praktis sekarang persaingannya cuma 1, 2, 3 dan 4, 5, 6. 1, 2, 3 rebutan nomor 1, Arsenal bisa masih guling. Sementara si MU ini ujiannya lawan Fulham, Chelsea lawannya siapa? Chelsea lawan siapa? Kan ini itu dia nih. Coba kita lihat jadwal. Ya. Dari jadwal ada juga lah itu ya. Chelsea terus habis itu yang ketiga Liverpool. Nah, ini itu dia West Ham. Ini sangat menarik karena ini West Ham lagi rebutan banget pengen segera keluar ya dari degradasi dan ini tinggal dikit lagi gusur si Forest. City juga tandang ke Spurs itu. Dok, ada yang komen ini, Dok. Rolando nih, 2 fans terbesar dulu kali emang sekarang masih Liverpool belum tahu Liverpool Dok ya. Kemarin gue bikin nobar ya. 2 tuh lawan Arsenal sama lawan City. Rame kali Ini si Roland Sobani harus dikasih paham. Kalau fans Chelsea ngomong oke, saya segan sama fans Arsenal ya. Mas, kamu tahu ya, lihat view algoritmamu kalau MU menang atau Liverpool menang. Kali sih viral, Mas. Itu udah bukti ya bahwa ini memang gede sekali. Ya tolong direvisi. Gak usah waham kebesaran. Mas, coba Mas kalau lihat ada artis-artis atau kreator yang nggak pernah ngonten bola, tiba-tiba ngomongin MU pas MU menang. Tiba-tiba lembaga-lembaga kemasyarakatan. Kalau misalnya mau ke KUA, skornya 3-2 apa kalau MU menang, jadi tolong lah bisa dilihat itu gitu loh. Terus dibilang ini bukan logik, ini cocologi. Kemarin yang membuat prediksi MU ini ya. Dari semua konten kreator yang buat prediksi MU bakal menang lawan Chelsea dan Arsenal, itu saya doang. Ya di Only One Day itu bukan cocologi. Kenapa? Karena biasanya banget trennya MU itu seperti itu. Dan ketakutanku tuh pas lawan Fulham ini aja. Kalau sampai si Carrick ini bisa membuktikan strategi dia cocok lawan Fulham, itu MU beneran bounce back itu. Itu si potong rambut itu, potong berat. Bulan ini potong. Dan ini tekanan Arna semakin berat. Dan Arna sekarang cuma punya kalau aku jadi Arne, kalau aku jadi Arne, aku akan ngorbanin liga. Karena udah percuma, udah nggak bisa apa-apa ngelawan tim low block, udah pasti hancur, digoreng. Sekalinya digoreng, ya wes. Toh nyawaku juga sampai akhir musim kan sudah gosip santer si Arne ini akan bertahan cuma sampai akhir musim. Beda sama si Carrick ini kan masih dilihat lah. Kalau dia menang terus, jadi Carrick itu ibaratnya kayak, kowe menang ya, nek menang tak perpanjang. Nah mungkin. Tapi kalau Arne ini kan sudah gosip santer, maka dia mulutnya nggak jelas. Nah kalau si Arne ini aku jadi Arne, toh endingnya bakal di-kick juga diganti sapi. Mending aku all out di Piala FA atau di UCL, toh endingnya bakal di-kick. Nah kalau di-kick kan dia bisa nyombong sama kayak ETH. Arsenal tuh 11-12 sama ETH, semakin digas malah dapat piala. Ya itu. Nah si Chelsea ini yang akan jadi durinya si Liverpool. Ini Chelsea ini tiba-tiba sama manajernya yang dari Strasbourg, kok jadi sangar. Nah ini yang orang tuh nggak lihat kan, Chelsea ini di tangan manajer baru tuh stable coy. Wah ini yang menakutkan, kalau sampai Chelsea ini perform bisa jadi batu sandungan untuk yang 3 teratas. 4 menang dari 5 pertandingan ya? Iya. Oh iya, Rosenior. Kalau dari Arsenal doang. Kalau Arsenal doang ya. Ini Arsenal nih. Kalau benar ternyata prediksinya Dr. Tirta, kalau abis kalah dari MU malah turun, lu mau ngapain? Fans Arsenal. Lu mau datengin gak si Kevin itu tuh? Enggak, itu temenku sih. Aku udah tahu karakter Kevin kayak gitu. Oh, emang begitu? Iya. Cubu? Langsung bukan. Langsung colek dong. Apa? Dia telah bantu aku foto-foto ya, kayak aku. Foto-fotonya apa? Fotonya apa? Fotonya sih bagus. Dia pernah bantu aku di Jepang, si Kevin. Cuman coba kelakuannya sekarang nih nggak bisa pegang omongan. Namanya adu banter ya. Jadi ini ku terakhir buat kawan-kawan sekalian. Namanya adu banter itu
apa yang di medsos tuh realitanya berbeda. Saya sama fans MU ya tetap bersahabat di realita. Bukan berarti saya adu banter sama fans MU di cedat gitu nggak mungkin. Saya sama fans Arsenal juga bagus ya, cuman banyak beberapa fans yang mungkin di zaman sekarang baru adu banternya di sekarang. Adu banter tuh dibuat fun aja. Contoh tuh ada orang di medsos, "Dok, kalau sebagai fans Liverpool, buat tolong sok bijak." Lah, masa saya sok bijak dukung Liverpool? Ya Liverpool kalah, mari kita bangkit. Nah, saya bukan motivator ya mas. Kan POV-nya fans. Sama seperti fans Arsenal. Aku paham POV-nya Jalan Arsenal ya. Mungkin dia POV-nya memang sebagai fans Arsenal. Dia nggak mungkin sok bijak. Tiba-tiba bersahabat dengan fanbase lain. Memang sengak. Sama kayak kamu, POV MU. Masa tiba-tiba kamu respect, halo di Tirta. Halo Tirta, kita bersahabat. Nggak mungkin. Walaupun aslinya bersahabat. Nah, mungkin si Kevin ini membawa adu banternya ke serius. Nah ini menjadi pelajaran bagi kita. Kan Kevin juga udah minta maaf. Aku berharap sih teman-teman yang adu banternya medsos itu terlalu serius. Ingat, adu banter tuh ya as a fun aja. Jangan sampai dibawa ke dunia nyata. Karena ada satu tambahan lagi sih dok. Sebenarnya ini juga terjadi kemarin. Ada beberapa fans United yang tersentil dengan beberapa konten kreator Arsenal. Meskipun tidak over the line seperti yang temannya Dr. Tirta ya. Ini tuh sampai sexual harassment atau digital harassment. Nah itu jangan sampai terjadi ada perundungan-perundungan seperti itu. Ketutup temenmu mas, orang-orang pada mention temenmu semua itu soalnya. Tutup akun deh. Ingat loh, saya dulu pernah kalah seperti itu sama fans MU. Jadi ingat gak di tahun berapa aku ceng-cengan sama temanku terus viral. Aku bilang, MU itu tim sampah. Kalau sampai MU di atas Liverpool, aku akan nyari glory-glory MU pakai jersey MU. Kalau aku ini tuh, karena pada waktu itu MU nomor 3, Liverpool nomor 4. Ingat gak? Tahun lupa 2023. Habis itu gosong. Tapi untungnya gosong saat itu gak kayak sekarang. Menepati. Nah, aku sarankan buat teman-teman yang kemarin Nazar tutup akun kan kamu nggak bilang akun apa. Nah, tutup aja akun apa kayak akun apa kayak nggak apa-apa. Gitu. Karena kalau udah terlanjur ngomong di medsos, kalau tidak dilakoni kan lucu. Nggak perlu langsung minta maaf kan kamu nggak ngomong akun medsos ya. Akun apa buat lucu-lucuan. Kalau resikonya dibully, saya sudah dibully senegara mas. Kamu ini buat fans-fans ya yang di sini yang di YouTube yang gampang panas. Lalu apa nih omongannya cuma MU nggak makan. Bayangin kamu bangun pagi, lihat notifnya tuh 22.000 notif. Gokil. Itu aku tuh. HP-ku, HP iPhone 16, yang paling tinggi gigabyte-nya, ngedrain baterainya baru buka Instagram. Ya, baru buka Instagram itu. Itu bayangin ya Pak. Wah, chaos Pak. Baru buka TikTok, down lagi. Ditinggal tidur kan, lari. Tidur siang itu kan Minggu itu, aku ingat. Minggu. Jam 1 siang tidur, jam 4 bangun. Lihat notif dicecer sama netizen. Manchester United, waduh pakai soundku. Habis. Itu aja sih kerjanya ada aja tuh. Dan itu nggak marah. Ya kalau kita mau marah gimana? Betul. Baru keluar rumah, pedagang warteg depan rumah. Saya masih ingat. Rumah saya tuh tetanggaan sama Rizky Febian. Warteg lenggana Rizky Febian. GGMU. Wah. Oke. Lagi lari. GGMU. Bayangkan. Nggak bisa lepas. Itu yang kalah Arsenal coy. Yang habis saya loh hari itu. Saya juga nggak nyenggol MU, nggak nyenggol Arsenal, sudah diam. Tidak roasting apapun. Nah, kalau saya stres, stroke itu saya. Hormon kortisolnya mentok banget sampai atas tuh kayaknya. Sampai akhirnya saya merasakan fase udahlah di fase acceptance. Cuman WA-nya Tio WS saya blok. Tio WS. Ya jadinya memang begitulah ya dinamikanya kalau kita ngebantar. Ya jangan sampai ranah personal lah ya. Ini cuma pesan aja umpong ini di sini ya. Adu banter ya bersikap agak dewasa Pak adu banter. Mau kamu fans Real Madrid sama Barcelona atau Liverpool, MU, Liverpool Arsenal atau mungkin ada fans yang Leeds United di sini. Saya juga nggak tahu. Intinya banter di medsos itu jangan sampai rasis, bawa-bawa gender, bawa-bawa bapak, ibu, Keluarga ya. sampai ancaman-ancaman gelut. Ya banter itu buat fun aja. Jangan sampai dibawa ke dunia nyata aja. Masa itu sudah berakhir lah. Oke, sebelum kita tutup, satu pertanyaan buat masing-masing pandit kita. Waduh. Lo ngelihat Jal, Arteta apakah ini saatnya bisa membuktikan kualitas dia dan juga pemainnya ketika melawan nanti lawan Leeds ya? Itu akan seperti apa? Harus menurut gua karena ujiannya mental kan sekarang Mental, udah bukan ya, lagi IPL. kualitas. Jadi 4 kalau poin ya? mental 4 poin dan kita tahu lah lu nggak akan ngerasa nyaman kalau unggulnya 4 poin dari City. Jadi the pressure is on. Kalau mereka keluar dari bulan Februari ke Maret masih di puncak klasemen, baru gue bilang mereka juara. Tapi kalau nggak bisa menjauh dari 4 poin, gue ragu sih sama kualitas mental Arsenal ini.
Mas Aryo. Masih lah, Arsenal masih front runner lah, harus kita akuin ya. Walaupun gue tetap megang City yang bakal, yang bakal jadi juara. Kalau tadi Dokter Tirta bilang abis kalah sama MU tuh mentalnya mereka kena, terus bakal kalah. Di sana tuh lupa gue. Troy Deeney kalau nggak salah yang dia bilang ya. Begitu mereka kalah di final Carabao, udah tuh langsung Goyang. Iya. Jadi baru di bulan Maret ya, kira-kira baru tuh kehilangan poinnya. Tapi kalau sekarang menurut gua bakal tetap terjaga. Poin mereka terjaga, bukti ketenangan mereka. Kecuali lawan MU ya. Lawan tim yang lain kan kita ngelihat Arsenal yang berbeda lah ya, dari sisi permainan, dari sisi ketenangan, dari sisi rotasi, dari semua lah. Semuanya lebih banyak positifnya dibanding musim-musim sebelumnya. Jadi kita harus ngelihat musim Arsenal yang berbeda dibandingkan musim lalu. Tapi masih gue tunggu sampai bulan Maret. Karena itu biasanya yang selalu gue jadiin parameter gitu loh. Kalau ngomongin Arsenal bakal juara apa enggak, lu harus tunggu sampai bulan Maret. Sama. Oke. Lo kalau dari dokter sedikit soal Arteta, apakah dia bisa membuktikan kapasitas dan kualitasnya? Nah, ini agak kontroversial. Saya sih masih yakin Arsenal tuh bakal juara. Cuman musuh Arsenal itu sesuai dengan obrolan saya fans-fans Arsenal yang akrab. Karena salah satu tim saya itu ada fans Arsenal yang lumayan lama. Musuh Arsenal itu adalah dirinya sendiri. Wah, itu dia. Dan ini cuma reminding buat fans Arsenal, ya kan. Kalau nggak salah MU itu pernah memimpin jarak di 2012-2013 itu 8 poin dari Manchester City. Dan akhirnya kesusul setelah dia 2 kali kalah dan 1 imbang. Kalah pertama sama Wigan dan berikutnya imbang 4-4 sama Everton. Liverpool pernah memimpin banyak poin dari City, kesusul juga. Dan Arsenal pun pernah melakukan hal yang sama. City itu spesialis menekan dari bawah. Dan akan menunggu yang nomor 1 itu akan melakukan kesalahan. Jadi tantangan Arsenal itu bukan hanya Februari menurutku. Tapi Februari, Maret, April, dan sampai seterusnya. Jadi anggap setiap game itu adalah final. Jadi ya mungkin fans Arsenal akan heart rate-nya akan naik. Terus kalau buat fans-fans yang lain ya kita harus sabar ya. Berarti sekarang MU, Chelsea, sama Liverpool akan asik karena kita rebutan 4-5-6. Penentunya sebenarnya weekend ini. Apakah Liverpool bisa bounce back dari kekalahan dari Bournemouth. Dan Chelsea bisa mempertahankan tren positif. Dan Carrick bisa membuktikan yang terbaik gak bagi MU. Tapi kalau aku malah menarik ya, kita lihat di kesimpulan selain Arteta ya, aku sih berharap Arteta dapat 1 piala. Berharap ya, apapun itu pialanya ya. Iya, karena dengan Apa tuh tapi itu? Apa lagi? aku berharap sih dengan Arteta dapat piala, itu kayaknya akan membuat fans-fansnya tuh agak lebih kalem. Oke. Ya itu. Tapi kalau fans Arsenal juga banyak yang bilang, lu kalau nggak dapet piala IPL UCL, udah bubar Arteta, nggak bisa lagi dong. Ya resiko karena memang tim sudah membelanjakan begitu banyak duit buat Arteta. Ya. Tapi kayaknya tahun ini tahun mereka. Now or never sebenarnya. Iya, kalau tahun ini sampai mereka IPL nggak dapat, itu aku yakin ketakutan fans Arsenal itu gosong kuadrat. Yang bisa menutupi kegagalan Arsenal tahun ini adalah Liverpool gagal masuk UCL. Udah tinggal 2 ini, mana yang lebih gosong aja. Oke. Kalau MU tuh gak akan kosong, percaya mas saya. Gak akan kosong. Kegoreng terus ya, nggak MU nggak Karena karena mereka tuh, ini ya kita logik, nomor 1 udah kalah sama MU, nomor 2 udah kalah. Tinggal Aston Villa, Liverpool kan udah kosong. Kita ketemu Mei. Iya, masih ada Mei ketemu nih. Kita Mei ketemu. Itu, wah itu udah, itu adu gengsi. Menurut saya sih menang 4-0 itu Liverpool. Ya udah, berangkat aja kalau Trevor sama gua, ayo buat MU Liverpool di sana mau. Ya tato saya ya NBA mas. Oh ya nggak apa-apa. Kan nonton MU Liverpool. Lu nontonnya di away, aku nontonnya di home, nggak apa-apa, pisah. Oke. Stadion. Oke. Tolong ya orang brand kalau bisa ya. Oke. Berarti sama Martel ya. Berarti pertama kali nonton Liverpool live adalah sama Martial di Old Trafford. Iya. Gini aja, kalau kalah muterin stadion 5 kali. Ya wes, oke. Aku latihan lari dulu ya. Tapi jangan pakai jersey lawan. Mati aku. Ya jangan. Kalau aku pakai jersey MU mati juga digoreng, pakai jersey Liverpool dijotosi di sana. Kalau di Old Trafford aman, lu pakai jersey Liverpool. Oh, tapi enggak, kalau gue pakai baju Enggak. United di itu, sorry. Tato YNBA. Dia pasti dipukulin orang ini. Iya. Kalau itu sih kalau Arteta aku sih berharap dia tetap dapat piala 1. Baik loh saya, bapak saya fans Arsenal. Oh benar. Ya oke lah. Baiklah, terima kasih banyak JM Team. Ini ngobrolnya kalau bisa sama Dr. Tirta nggak bakal bisa cepet juga, jadi harus disudahi dulu sekarang. Nanti kita akan lanjutin lagi. Thank you yang udah nyawer, yang udah nonton. Terusnya juga terima kasih untuk GeForce dan juga saksikan klip DPI di channel YouTube kita di Dewan Panin Indonesia. Dan ini juga ada saweran. Mana nih yang kemarin muja-muji Arbeloa? Bener kata Rizal, nih pelatih bapuk belum mumpuni dari Budi. Oke. Sabar. Ada dari Ferry, Mas Haryo prediksi Madrid Vallecano dong, apa bisa kejegal? Kan Rayo sering banget ngejegal tim besar. Singkat aja Om.
Enggak sih, menang Enggak sih ya, Madrid. menang ya. Bounce back. Menurut keyakinan saya, Mbappe bakal banyak banget gol di Madrid tapi nggak bisa ngangkat Madrid ke next level atau menang banyak trofi. Waduh. Menurut situ. Rangga. Pun. Playoff Madrid ketemu Benfica lagi tanpa Asensio dan juga Rodrigo. Apa bisa kesingkir di playoff? Apalagi lawannya sekelas Mourinho. Bisa. Hati-hati lawan Mourinho. Hati-hati, Hati-hati lawan ya. Mourinho. Kata Nova, seru nih ada Dr. Tirta malam ini. Ya wajar, Tirta kan hanya algoritma. Wah. Jojo, Dr. Tirta pro Arne Slot atau stay dan alasannya apa? Tadi kan udah dikasih tahu ya. Pakai tanya, ini nggak nyimak. Kita lihat Ardias, satu-satu. glory Man United dengan ada Dr. Tirta, iya. Maradorgu, anjay. Wih, Halo Dr. Tirta, KKMU. Oke ya. Seratus Ada lagi, udah habis. Makasih ya semuanya, thank you banyak. Jadi sampai ketemu di next episode DPI. Happy weekend, Martil Happy cabut, weekend. dadah.